Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita saksikan bersama jalannya konferensi pers yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembentukan tim khusus untuk merespon kasus kebocoran data akibat ulah hacker Bjorka. Berikut ini. Diramaikan oleh Bjorka itu, maka kami tadi sudah rapat. Pertama, ini tadi kami rapat bersama di sebelah kanan saya, Bapak Kepala BIN, Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Menko, yang ini pembuat pengatur kebijakan yang juga mengawal keamanan cyber. Lalu BSSN yang memang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan. Maka disampaikan hal-hal berikut. Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, ya. Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang, karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar, perbicaraan presiden negur menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tingkat 2 itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, ya, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati. Sekian, terima kasih. Oh, ini ada Menkominfo mau nambahkannya. Terima kasih Pak Menko. Yang disampaikan Pak Menko tadi yang terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta
agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing, karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya, memastikan sumber daya manusia, teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Izin Pak, berarti siapa di balik Bjorka itu sudah diketahui pemerintah, Pak? Pak Mahfud. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama jalannya konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembentukan tim khusus untuk merespon kasus kebocoran data akibat ulah hacker Bjorka. Dan tadi Menko Polhukam memastikan sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor. Sejauh ini menurut Menko Polhukam hanya data-data umum, namun isinya belum ada yang dibobol dan menurut Menko Polhukam tidak terlalu membahayakan ancaman dari Bjorka tersebut. Menko Polhukam juga menegaskan Bjorka telah teridentifikasi namun belum bisa diumumkan siapa Bjorka sebenarnya untuk saat ini. Menko Polhukam juga menegaskan Satgas yang dibentuk akan lebih mengantisipasi dan membangun sistem digital yang lebih baik ke depan agar serangan-serangan atau serangan-serangan hacker ke depan bisa diantisipasi. Dan Menko Polhukam tadi juga menyatakan dalam sebulan ke depan ada undang-undang perlindungan data pribadi yang menunggu untuk disahkan. Dan tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dan juga Menkominfo khususnya Kemenkominfo lebih berhati-hati dalam menjaga sistem digital Indonesia. Menkominfo Johnny G. Plate tadi juga sempat berbicara dalam konferensi pers yang mengatakan bahwa dirinya akan memastikan SDM di Kemenkominfo ke depan agar lebih baik lagi untuk menjaga sistem digital Indonesia. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, lalu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Kepala BSN Hinsa Siburian. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali.